Paulo Fonseca punya ide gila ketika nanti AC Milan versus Parma di Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Lalu kapan Strahinja Pavlovic, Emerson Royal, dan Yusuf Fofana bisa bermainkan laga perdananya bersama AC Milan? Terus ada Rafael Leao yang katanya bakalan ke Barcelona. Yang terakhir, Pierre Kalulu ke Juventus. Selamat datang, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua Denny Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi topik pembahasan pertama, gue mau ngebahas soal Pierre Kalulu yang udah ke Juventus resmi sebagai pemain pinjaman dari AC Milan. Pierre Kalulu bakal menggunakan nomor punggung 15-nya, padahal baru ganti nomor dari 20 ke 5 di AC Milan. Tapi Pierre Kalulu memutuskan pindah ke Juventus sebagai status pemain pinjaman. Padahal awalnya Pierre Kalulu itu sempet bingung, dan gue beneran gak sih gue mau pindah gitu ke Juventus atau gue tahan dulu ya. Nah, keputusan ini dia buat itu dengan benar-benar jelas, atau dia karena udah posisinya Pierre Kalulu udah nggak ada di dalam denahnya pola taktiknya Paulo Fonseca di musim 2024-2025. Nah, itu artinya daripada gue menitnya kurang bersama AC Milan, ya gue mendingan cabut ke Juventus. Tapi belum tentu di Juventus juga jadi pemain reguler. Gue sempet bilang tuh di konten sebelumnya, kalau yang pengen Pierre Kalulu itu Thiago Motta, bukan Juventusnya. Nah, yang udah tahu Thiago Motta bisa memoles kayak Alexis Saelemaekers, terus Zirkzee dan Calafiori, yang dimana Riccardo Calafiori ke Arsenal, terus Joshua Zirkzee yang tadinya mau ke Milan tapi malah berlabuh ke Manchester United. Nah, sempet juga tuh Thiago Motta pengen ngambil Alexis Saelemaekers opsi peminjaman doang, tapi ditahan sama Paulo Fonseca. Kalau Paulo Fonseca tertarik untuk menggunakan jasa Alexis Saelemaekers, makanya Alexis Saelemaekers aman dengan pelatihnya, walaupun sebelumnya dia sempat dipinjemin ke Bologna gitu waktu di bawah asuhannya Stefano Pioli. Terus ada kabar ini dia, Paulo Fonseca punya ide gila ketika nanti AC Milan tandang away ke kandangnya Parma. Dulu namanya AC Parma, sekarang berubah Parma Calcio. Ya, yang gue tahu sih AC Parma ya. Gue juga kan orang dulu gitu istilahnya. Alternatif ini tuh alternatif menggantikan Alvaro Morata yang cedera ketika lawan Torino yang skornya 2-2, walaupun dia sempat bikin gol di menit 89, dia masuk di menit 60. Sebenarnya pertandingan AC Milan versus Torino ketika Alvaro Morata dimasukkan, itu Morata posisinya sedang cedera otot ringan, tapi untuk memaksakan, siapa nih yang maksa untuk bermain? Paulo Fonseca-nya kah atau Alvaro Moratanya itu sendiri? Karena kabar yang beredar juga kalau Alvaro Morata itu ke Italia diam-diam sudah bercerai gitu sama istrinya. Ya, itu internalnya si Alvaro Morata ya. Main dari menit 60 ketika AC Milan versus Torino, Alvaro Morata ini menahan cedera ringannya ternyata. Nah, ide gilanya
si Paulo Fonseca ketika AC Milan versus Torino itu yang paling ketara adalah Alexis Saelemaekers sebagai bek kiri, terus bek kanan, terus sebagai gelandang serang sayap kanan. Nah, nanti ketika ide gila ini berlanjut, bro, Paulo Fonseca memainkan seorang Rafael Leao sebagai ujung tombak menggantikan Alvaro Morata yang cedera. Lah elah. Kan kasihan ya, kan ada Luka Jovic. Kenapa nggak pede gitu mainin Luka Jovic? Apa gimana? Kan bisa nih Luka Jovic sebagai main di menit pertama gitu. Nanti kalau nggak ada perubahan atau mentok, Luka Jovic bisa ditarik nanti di babak kedua gitu. Nggak usah di menit 45-nya, 50 kayak gitu. Masukin Noah Okafor di sebelah kiri, Rafael Leao di tengah. Jangan buru-buru di menit pertama. Lu yang kemarin Alexis Saelemaekers aja itu aneh bagi gua. Boleh eksperimental, tapi jangan terlalu ekstrim juga. Ya elah mas, kita tuh yang nonton tuh bukan hampir sih, udah punya ekspektasi tinggi kalau bisa menang lawan Torino. Tapi lu bayangin sampai menit 89 sebelum Alvaro Morata bikin gol, aduh, gue udah gregetan. Bahkan Milanisti yang lain tuh yang nonton di HP, di layar kaca lah, kesel karena punya ekspektasi tinggi ketika di pramusim kalian bagus gitu. Manchester City lawan Real Madrid, terus terakhir sebelum lawan Torino bisa menang 3-1 lawan Monza. Ya ampun, tiba-tiba di Giornata pertama sok-sokan, walaupun lu pernah menukangi AS Roma, itu kan AS Roma juga di zaman lu itu juga tim berantakan. Mendingan boleh, kalau kata gue nggak usah sok ngide gitulah, mendingan dari awal 4-2-3-1. Nah, satu striker ujung tombak ini kasih Luka Jovic aja dulu. Luka Jovic loh, masa ya nggak dipercaya? Kacau emang nih. Terus informasi selanjutnya nih soal kapan Yusuf Fofana, Emerson Royal, dan Srejanja Pavlovic itu main. Ya harusnya sih informasi yang gue dapet itu nanti ketika Parma versus AC Milan di Giornata 2 Liga Italia Serie A 2024-2025. Itu informasi yang gue dapet. Tapi masalahnya di antara 3 nama itu Emerson Royal kah atau Pavlovic yang nggak bisa bermain dulu gitu. Tapi terlepas dari itu, informasi yang gue sampaikan tadi, ini balik lagi nih ke soal AC Milan ditahannya sama Torino 2-2. Kan Alvaro Morata dipaksain main ya, dan kita juga nggak tahu entah itu yang minta Alvaro Morata itu sendiri atau Paulo Fonseca-nya. Nah, nih kabarnya dari 4 pemain yang datang, Alvaro Morata, Srejanja Pavlovic, Emerson Royal, terus Yusuf Fofana yang sempat di San Siro gitu ya, yang paling fit itu justru Emerson Royal. Karena dia sempat ikut tur pramusimnya bersama Tottenham, tapi ada masalah izin kerjanya kali ya, atau gimana gitu loh, gue kurang paham juga lah. Tapi pada intinya adalah yang paling fit itu adalah Emerson Royal. Nah, Pavlovic baru bermain sama di Euro, Morata juga, Fofana apalagi. Jadi yang paling fit itu ya Emerson Royal, tapi masalahnya ya di izin kerja aja kali ya. Soalnya di Italia gitu ya, gue juga nggak paham amat soal izin kerja di Italia. Harusnya juga masuk bagian dalam konten gue, cuman kayaknya lebih spesifik lagi deh. Nah, semoga aja nanti Srejanja Pavlovic, Emerson Royal, sama Yusuf Fofana itu bisa bermain melawan Parma di Giornata kedua. Nggak apa-apa, nggak usah di
leg pertama, dari menit pertama, di babak kedua, di menit-menitnya 60 atau 70 juga nggak apa-apa, main 30 sampai 20 menit juga nggak apa-apa. Lalu ada informasi ini yang terakhir soal Rafael Leao ke Barcelona. Sebelum ngebahas lebih jauh lagi, kita patahin dulu nih. Barcelona itu sebelumnya ngebet banget sama Nico Williams. Tapi Nico Williams justru malah lebih stay di Athletic Bilbao dengan nomor 10-nya. Nah, kan keuangannya Barcelona itu kan sedang merosot tajam ya. Walaupun sekarang udah punya stadion baru atau apapun lah itu. Ya, Rafael Leao sebagai gantinya Nico Williams. Barcelona nggak dapat Nico Williams nggak apa-apa, tapi dia ngincer wingernya AC Milan, Rafael Leao. Ternyata AC Milan juga nggak keberatan kalau siapa aja, tim dari mana aja yang suka atau mau ngeboyong Rafael Leao, tapi dia harus siap dengan mahar 90 juta euro atau sekitar 100 juta euro lah, kurang lebih segitu, 90 sampai 100 juta euro. Ya kalau gue sih denger informasi kayak gini, apalagi sekelas Barcelona ya, mendingan silahkan cabut. Lu rasain apa? Lu rasain dah tuh. Beli Rafael itu sekitar 20-an lah ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa. Nggak apa-apa, Barcelona lu jual tuh ke Barcelona. Milan lu jual Rafael. Gue sih setuju aja sih kalau Rafael ke Barcelona. Setuju gue. Nggak apa-apa. Soalnya AC Milan, aduh, Rafael banget. Babak pertama waktu lawan Torino tuh, aduh, gue gedek banget sih, gue gergetan tuh. Tapi fokus membahas soal Barcelona tertarik sama Rafael Leao, tapi Milan pengennya dengan harga 90 juta euro. Ya, gue nggak tahu ya, ini juga karena keinginannya siapa gue nggak tahu. Terus tiba-tiba kenapa harus ke Rafael Leao gitu? Ya Rafael Leao apalagi mungkin lagi vibe-nya umur, udahlah cepetan lah Barcelona. Gue rasa sih Barcelona cocok. Rafael Leao ada di Barcelona itu gue rasa cocok itu, udah cakep, apalagi mainnya kan winger ya. Nggak apa-apa Rafael Leao ke Barcelona, gue sih ikhlas. Gue ikhlas, kayak berasa gue yang punya aja 9. Ya, tapi mau gimana ya, dengan prestasinya Rafael Leao tuh sejak di Milan tuh dia udah 211 laga dengan 58 gol dan 50 assist, itu udah bikin Barcelona kepincut. Coba sekelas Barcelona kepincut juga kayak gitu. Kalau misalkan Barcelona nggak sanggup dengan 90 juta euronya secara cash, dikreditin. Gimana kalau dikreditin aja? Secara cicil gitu. 2 tahun gitu. Misalkan ya contoh, kalau Rafael Leao dibeli sama Barcelona gitu dengan 90 juta euro dengan durasi 4 sampai 5 tahun gitu. 4 tahun berarti 90 bagi 4 ya kurang lebih 25 juta, dilempengin aja lah, bikin 100 juta euro Rafael Leao ke Milan. Kan dicicil 4 kali tuh, 25 juta. Ya lagian aneh-aneh aja sih. Tim lagi ya ini sih kan gue ngelihat informasi yang beredar gitu ya, kalau Barcelona tuh lagi miskin-miskinnya gitu. Lagi titik terendahnya gitu soal keuangan ya. Kalau soal prestasi kan banyak, soal keuangan untuk saat ini Barcelona lagi merosot. Terus tiba-tiba pengen Rafael Leao dengan
dengan angka harganya Rafaela itu di angka 90 sampai 100 juta euro. Ya, kurang lebih segitu ya, 90 juta euro atau 100 juta euro. Terus kabarnya juga yang kabar beredar kalau Gundogan itu bakalan cabut dari Barcelona, itu internal. Terus juga Rapinya juga nggak betah di Barcelona. Emang ada apa sih Barcelona sebenarnya? Kayaknya baik-baik aja ya Barcelona. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di konten gue di channel ini. Deddy Kurniawan 1899 ngebahas AC Milan semuanya yang lagi rame. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.